PDATE kasus Subang, identitas Mr. X bendahara SMK yang dipecat Yoris terkuak, sebut Danu tak lugu. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate untuk Anda, dan tonton video ini sampai habis, agar Anda tidak setengah-setengah dalam mencerna sebuah berita. Identitas Mr. X, saksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat yang mengungkap soal permasalahan di Yayasan Bina Prestasi Nasional, akhirnya terungkap. Sebelumnya, Mr. X mengaku dipecat dari bendahara SMK Bina Prestasi Nasional oleh Yoris Raja Amanullah, saksi lain kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mr. X juga mengungkap soal pencairan dana operasional sekolah BOS di SMK Bina Prestasi Nasional yang diduga ada kaitannya dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Setelah tak mau menampakkan jati diri, Mr. X akhirnya mau tampil di publik lewat tayangan di channel YouTube Koin 1077. Mr. X mengaku bernama Dedi, orang dekat Yosef, suami korban Tuti Suhartini. Berikut pengakuan Dedi. 1. Ipar Yoris masuk TKP. Dedi mengaku sebelum ada kasus pembunuhan, hubungannya dengan Yoris cukup dekat. Bahkan, dia kerap berkunjung ke rumah Yoris yang merupakan ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Saat berkunjung itulah dia mengaku dikenalkan oleh Asep, kakak ipar Yoris atau saudara kandung Yanti Jubaedah. Belakangan nama Asep dikaitkan dengan kasus Subang setelah muncul video mengenai kedatangannya di rumah TKP pada tanggal 18 Agustus tahun 2022, atau malam hari setelah kejadian pembunuhan. Dedi mengakui Asep bukanlah seorang polisi. Namun, dia tak tahu menahu apa kepentingannya sehingga berada di TKP. Saya ketemu sering karena kerap simpan motor di rumahnya. Rumahnya dekat dengan Yoris, ungkap Dedi. Belakangan nama Asep dikaitkan dengan kasus Subang setelah muncul video mengenai kedatangannya di rumah TKP pada tanggal 18 Agustus tahun 2022, atau malam hari setelah kejadian pembunuhan. Dedi mengakui Asep bukanlah seorang polisi. Namun, dia tak tahu menahu apa kepentingannya sehingga berada di TKP. Saya ketemu sering karena kerap simpan motor di rumahnya. Rumahnya dekat dengan Yoris, ungkap Dedi. 2. Bantah Danu disebut lugu. Gelagat Danu sehari setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang diungkap Mr. X. Dedi yang mantan bendahara SMK ini juga membeber mengenai sosok saksi-saksi lain di kasus Subang. Khusus saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu, Dedi membantah disebut jika keponakan korban Tuti ini seorang yang lugu. Dia orangnya tertutup, ujar Dedi. Kesan itu dia tangkap saat diminta Yoris untuk mengambil belangko ijazah di Dinas Pendidikan Subang bersama Danu pada tahun 2020. Dedi juga mengungkap kebiasaan Danu yang perokok. Bahkan saat diminta mengamati TKP sehari setelah kejadian, dia melihat Danu masih menyempatkan beli rokok. Lalu, bagaimana kedekatan Danu dan Yoris? Dedi mengatakan, sebelum kejadian Yoris dan Danu sangat dekat. Bahkan, ketika ada rapat mewakili sekolah, Yoris selalu datang bersama Danu. Kedekatan Yoris dan Danu itu berlanjut setelah kasus Subang. Namun, akhir-akhir ini mereka justru pecah kongsi. 3. Curiga kasus Subang ada kaitannya dengan yayasan. Dedi yang mantan bendahara SMK justru mencurigai kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ada kaitannya dengan Yayasan Bina Prestasi Nasional. Curiga bu, saya cuman curiga doang, katanya dikutip dari channel YouTube Koin 1077, Jumat tanggal 10 Juni tahun 2022. Kecurigaan Dedi mengerucut karena ada uang di yayasan yang selama ini menjadi masalah. Iya kan ada uang yayasan, uang bos, sebutnya. Dana bos inilah yang membuatnya dipecat sebagai bendahara SMP dan SMK Bina Prestasi Nasional. Dijelaskan, Dedi mulai masuk Yayasan Bina Prestasi Nasional tahun 2018 dan menjadi bendahara SMK dan SMP pada September tahun 2021, atau sebulan setelah pembunuhan Tuti dan Amel. Dalam SK pengangkatan yang keluar pada Oktober tahun 2021, Dedi menggantikan jabatan yang ditinggalkan Amel setelah dibunuh. Setelah menjabat bendahara, Dedi langsung mengecek data siswa yang ada di laptop sekolah, kaitannya dengan pencairan BOS. Ternyata saat itu ada pengurangan jumlah siswa sekitar 150 siswa dari sebelumnya 400-an siswa. Jumlah siswa yang ada saat itu, sebanyak 146 siswa SMP dan 153 siswa SMK. Selain mengungkap adanya pengurangan siswa, Dedi juga membeber penerimaan bantuan operasional sekolah BOS.
Disebutkan, selama tahun 2021, pencairan BOS tahap 1 dan 2 dilakukan Kepala Sekolah Wahyu dan Bendahara Amel. Sementara pencairan BOS tahap 3 oleh Kasek Wahyu dan Dia. Sementara untuk pencairan tahap 1 tahun 2022 dilakukan Dia dengan Iwan, Kepala Sekolah baru yang menggantikan Wahyu. Hal itu terjadi karena Wahyu keluar setelah pencairan 2021 tahap 3. Pencairan itu diketahui Yoris yang kembali menjadi ketua yayasan. 4. Dipecat Yoris tiba-tiba. Setelah pencairan itu dia justru diberhentikan dengan tidak hormat dari bendahara sekolah oleh Yoris. Ironisnya, surat pemberhentian pertanggal 27 April tahun 2022 yang ditandatangani Yoris itu diketahui dari WA Group. Saya merasa tidak dihargai karena tidak ada panggilan pertama, kedua, akunya. Lalu, siapa pengganti dia sebagai bendahara sekolah? Merex mengaku tidak mengetahui pasti, namun setelah didesak dia pun akhirnya mengakui jika bendahara sekolah kini juga dipegang oleh Yoris. Sementara bendahara yayasan diduga dipegang istri Yoris, Yanti Jubaedah. Kenapa Yoris bisa merangkap ketua yayasan dan bendahara sekolah? Mr. X mengaku tidak mengetahui pasti. Hanya saja diakuinya, Yoris memang sempat keluar dari yayasan setelah kasus pembunuhan itu. Bahkan, SK dia sebagai bendahara masih ditandatangani Yosef karena saat itu Yoris belum aktif kembali. Kalau sekarang Yoris menguasai yayasan kembali, Mr. X tidak tahu. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video menarik lainnya hanya di channel UP Info.